Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi ini bersama Majelis Ta'lim Nusaibah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. InsyaAllah kita akan membaca hadis nomor 107. Baik. Berkaitan dengan masalah zina dan pernikahan orang yang melakukan zina. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yankihu zanil majlud illa mithlaha. La yankihul zani al majlud illa mithlaha. Seorang pezina yang sudah dihukum cambuk tidak boleh menikahi illa mithlaha, kecuali wanita yang semisalnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa rijaluhu thiqat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan perawinya perawi yang thiqah. Di catatan kaki dinilai sebagai hadis yang sahih. Baik, kita akan fokus di bagian ini tentang masalah pernikahan yang dilakukan oleh lelaki maupun wanita yang dia punya kebiasaan atau punya perbuatan zina, atau bahkan seorang gadis atau dengan seorang pemuda mereka berzina kemudian setelah itu dinikahkan. Apakah seperti ini diperbolehkan? Baik, setelah kita membaca hadis tadi, berikutnya kami ajak Bapak Ibu untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Lelaki pezina tidak boleh menikahi illa zaniyatan, kecuali wanita pezina, aw musyrikah, atau wanita musyrikah. Waz-zaniyatu, dan wanita pezina, la yankihuha, tidak boleh dinikahi illa zanin aw musyrik, kecuali oleh lelaki pezina atau orang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan hal itu diharamkan bagi orang yang beriman. Baik. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang salah satu di antara syarat nikah adalah pasangan suami istri itu harus lelaki dan wanita yang afif dan afifah. Lelaki yang afif artinya lelaki yang bisa menjaga diri, menjaga kehormatan. Wanita afifah juga demikian, wanita yang bisa menjaga diri dan kehormatan. Selanjutnya, kita akan coba bedah lebih detail mengenai ayat yang tadi kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikah. Seorang lelaki pezina tidak boleh menikahi kecuali wanita pezina atau wanita musyrikah. Baik. Kata yankihu di sini, kata la yankihu
di sini ada dua makna. Makna yang pertama adalah an-nikah di sini maknanya hubungan badan. Hubungan badan. Sehingga kalau kita terjemahkan la yankihu di sini maknanya hubungan badan, berarti ayat ini sifatnya berita. Sehingga kita artikan seorang lelaki pezina tidak akan melakukan hubungan badan kecuali dengan sesama wanita pezina atau wanita musyrikah, wanita kafir yang dia tidak punya perhatian terhadap masalah hukum halal haram tentang kemaluan. Sehingga jika kita artikan la yankihu di sini adalah hubungan badan, berarti sifatnya ayat ini bentuknya berita. Sehingga artinya seorang lelaki pezina tidak akan melakukan hubungan badan ya kecuali dengan sesama wanita pezina. Wanita yang baik tidak akan mau melakukan hubungan badan dengan lelaki pezina di luar nikah, atau bersama wanita musyrikah, wanita kafirah yang mereka tidak peduli dengan masalah hukum. Makna yang kedua yang dimaksud dengan la yankihu di sini maknanya adalah akad nikah. Bahwa lelaki pezina tidak boleh melakukan akad nikah kecuali dengan sesama wanita pezina atau dengan wanita musyrikah. Inilah kalau kita artikan sebagai akad nikah. Maka kalau kita terjemahkan dengan akad nikah, berarti ayat ini isinya adalah aturan. Ayat ini bentuknya adalah aturan. Bahwa lelaki pezina tidak boleh melangsungkan akad nikah kecuali dengan sesama pezina. Baik, saya bacakan tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, hadza khabarun minallahi ta'ala. Ayat ini merupakan berita yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Bi anna zani la yatau illa zaniyatan aw musyrikah. Bahwa seorang lelaki pezina tidak akan melakukan hubungan badan kecuali dengan sesama orang yang berzina atau dengan wanita yang kafir. Maksudnya adalah la yutawi'uhu ala muradihi minaz-zina illa zaniyatan asiyatan. Tidak akan ada seorang wanita yang mau menuruti nafsu seorang lelaki pezina kecuali sesama manusia pezina yang suka maksiat atau dengan wanita musyrikah yang enggak tahu hukum. Wa kadzalika zaniyatu la yankihu illa zanin. Demikian pula seorang wanita pezina tidak akan melakukan hubungan badan kecuali dengan lelaki pezina atau dengan lelaki kafir yang dia tidak punya aturan tentang masalah halal haram hubungan badan. Demikian tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam sebagian riwayat sebagaimana keterangan Sufyan Ats-Tsauri. Kata Ibnu Abbas, laisa hadza bin nikah innama huwal jima'. Yang dimaksud nikah dalam ayat ini itu bukan akad nikah, namun maksudnya adalah hubungan badan. Dan ada juga yang maknai nikah di sini adalah akad nikah. Sehingga lelaki pezina tidak boleh melangsungkan akad nikah kecuali dengan wanita pezina. Lalu Allah mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan hal ini diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah melakukan praktek zina dengan para wanita pezina atau menikahi wanita pezina itu haram bagi lelaki mukmin yang menjaga kesuciannya. Baik. Nah, ayat ini memiliki sababun nuzul. Ada dua versi sababun nuzul yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Versi yang pertama, riwayat yang disampaikan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa ada seseorang
di kalangan kaum muslimin yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada beliau untuk menikahi seorang wanita namanya Ummu Mahzul. Namanya siapa? Ummu Mahzul. Kanat tusafih. Sementara Ummu Mahzul ini seorang wanita WTS, wanita tunasusila. Wa tashtaritu lahu an tunfiqa alaihi. Nah, si lelaki ini mau nikah dengan Ummu Mahzul dengan syarat Ummu Mahzul menafkainya. Jadi bukan lelaki ini menafkahi Ummu Mahzul, tapi syaratnya Ummu Mahzul harus menanggung nafkah lelaki ini. Karena Ummu Mahzul berpendapatan dari hasil zina. Sementara si lelaki ini tidak memiliki pendapatan. Fasta'dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a alaihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah taala, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Seorang lelaki pezina tidak boleh menikahi kecuali wanita pezina atau wanita musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan seorang wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan bagi orang yang beriman. Baik. Sehingga berdasarkan hadis ini berarti makna la yankihu di situ artinya apa? Melangsungkan akad nikah. Nah, selanjutnya sababun nuzul dari ayat untuk versi yang kedua. Jadi ada dua versi tadi. Saya tuliskan di sini ya. Terkait Quran surat An-Nur ayat yang ketiga. Karena bapak-bapak nggak ada proyektor ya. Coba bapak-bapak buka surat An-Nur ayat yang ketiga. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikin. Illa zanin aw musyrikun. Anda buka surat An-Nur ayat yang ketiga. Sudah? Baik. Terkait surat An-Nur ayat yang ketiga ada dua kasus. Yang pertama tadi kasus Ummu siapa? Mahzul yang mau dinikahi oleh seorang sahabat, tapi dilarang oleh Nabi SAW, dan beliau membacakan surat An-Nur ayat yang ketiga. Yang kedua kasus Marthad, seorang sahabat namanya Marthad dengan seorang wanita namanya Anak. Ini saya bacakan ceritanya. Saya dapat cerita ini pertama kali waktu itu mungkin semester 2 waktu di UGM ya. Dapat penjelasan dari Ustadz Didi Haryanto. Dan berapa tahun dengan sekarang baru bisa menyampaikan ke jamaah sekarang. Ceritanya ada di tafsir Ibnu Katsir. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Beliau bercerita, kana rajulun yuqalu lahu Marthad ibnu Abi Marthad. Dulu ada seorang sahabat namanya Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi. Wa kana rajulan yahmilul asara min Makkah hatta ya'tiya bihimul Madinah. Dan beliau adalah orang yang sering menculik tawanan kaum muslimin dari Mekah kemudian dibawa ke Madinah. Jadi di masa ketegangan antara Mekah dan Madinah, dulu orang-orang musyrikin Mekah kalau sampai ada orang Islam di luar Madinah ketahuan masuk Islam, ada orang ketahuan masuk Islam, maka akan mereka datangi terus ditangkap, diculik dan ditawan di kota Mekah. Nah, Marthad ini termasuk sahabat dari Mekah, sahabat Muhajirin, yang beliau tahu situasi Mekah dan beliau sering melakukan pembebasan tawanan.
Jadi datang malam hari, kemudian sembunyi-sembunyi, lalu nanti mendatangi tawanan, kemudian dibebaskan, dibawa ke Madinah. Qala wa kanat imra'atun baghiyun bimakkata yuqalu laha Anaq. Dan di Mekah ada seorang wanita pelacur namanya Anaq. Wa kanat sadiqatan lahu, dan Anak ini dulu adalah pacarnya Marsad. Sebelum Marsad masuk Islam, si Anak ini pacarnya Marsad. Kemudian satu ketika Marsad punya tugas untuk mendatangi kota Mekah dalam rangka membebaskan seorang tawanan. Maka datanglah beliau ke kota Mekah. Kata Marsad, faji'tu hatta intahaitu ila dhilli haitin min hawaiti Makkata fi lailatin muqammarah. Maka saya datang ke kota Mekah, dan pada saat itu sedang malam purnama, sehingga cahaya bulan itu sampai bisa menghasilkan bayangan tembok karena saking terangnya. Kemudian saya sembunyi di sebuah bayangan tembok di satu malam. Faja'at Anak fa'absarat sawada dhilli tahtal haid. Tiba-tiba datang Anak, buka jendela, melihat ada bayangan yang sedang sembunyi di balik tembok. Falamma tahat ilayya arafatni. Ketika Anak itu melihat dengan detail, dipandangi terus, akhirnya dia sadar. Dia tahu, oh ternyata ini Marsad, mantan pacarnya dulu. Faqalat, maka si Anak langsung bertanya, Marsad? Itu Marsad? Faqultu, ya, saya Marsad. Faqalat, maka si wanita ini pun mengatakan, marhaban wa ahlan, selamat datang Marsad. Halumma fabitta indana al-laila. Ayo tidur di tempat saya saja. Masya Allah. Malam ini silakan tidur di tempat saya. Gratis wifi. Masya Allah. Nginap saja di tempat saya. Fakultu, maka Marsad mengatakan, ya Anak, haramallahu zina. Allah mengharamkan zina, sehingga enggak boleh untuk zina. Marsad menolak. Faqalat, maka Anak langsung teriak, ya ahlal khiyam, hadzal rajulu yahmilu asrakum. Wahai penduduk kampung, ini ada orang yang menyelundupkan, mau membebaskan tawanan. Ada orang penyelundup yang mau membebaskan tawanan kalian. Akhirnya beliau pun lari. Fatabi'ani thamaniyatun wa dakhaltul handama. Ada 8 orang yang mengejarku sampai aku masuk ke sebuah daerah namanya Handamah. Fantahaitu ila gharin, kemudian saya sembunyi di dalam gua. Jadi gua ketika itu bukan gua seperti kita gitu ya, masuk lorong gitu. Tapi dia cekungan. Ada bebatuan, ada cekungan. Marsad masuk ke situ. Fadakhaltu fihi, kemudian saya masuk ke dalam gua tadi. Nah, 8 orang yang nyari-nyari tadi tetap berusaha untuk mencari. Hatta qamu ala ra'si, sampai mereka berdiri tepat di atas gua tadi. Fabalu, terus mereka kencing. Fadhalla bauluhum ala ra'si, mereka kencing tepat di atas kepalaku. Dalam posisi mereka tidak melihat ke arah bawah. Kata Marsad, fa'amahumullahu anni, Allah membutakan mereka sehingga tidak melihat aku. Tapi kencing di dalam gua tadi tepat kena kepalanya Marsad. Masya Allah ya. Lebih milih mana? Tidur bersama si wanita tadi tapi aman, atau lari tapi seperti ini resikonya? Bisa dibunuh ini Marsad kalau sampai ketangkap. Tapi Masya Allah perjuangan sahabat, daripada terjerumus ke dalam praktek zina yang haram, dia lebih milih untuk menanggung resiko walaupun itu bisa mengancam nyawanya.
Thumma raja'u, sampai kemudian setelah mereka kencing di dalam gua tadi, mereka pun pergi. Faraja'tu ila sahibi fahamaltuhu. Lalu aku kembali melakukan aksiku sampai berhasil membebaskan si tawanan tadi dan membawanya ke Madinah. Fa faqaqtu anhu uqbulahu. Aku lepaskan tali yang mengikatnya. Kemudian aku bawa dia ke Madinah. Sampai di Madinah, Marthad mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyampaikan, "Ya Rasulullah, ankihu anakan. Boleh enggak saya menikahi anak?" Karena kan pacarnya dulu ya. "Boleh enggak saya menikahi anak?" Fa amsaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yarudda alayya syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam dan beliau tidak memberikan balasan, tidak menjawab sama sekali. Hatta nazalat, sampai turun firman Allah, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Wanita lelaki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina, dan wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh lelaki pezina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Marthad, wahai Marthad, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Fala tankiha." Wahai Marthad, seorang lelaki pezina tidak boleh menikahi kecuali dengan wanita pezina. Dan kamu kan lelaki yang baik, bukan lelaki pezina. Sementara anak ini wanita pezina. Karena itu jangan kau nikahi anak. Wallahu a'lam. Baik. Sehingga berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya makna nikah di situ adalah apa tadi? Melakukan akad nikah. Karena Nabi SAW melarang Marthad untuk melakukan akad nikah dengan anak. Sehingga makna la yankihu di situ adalah melangsungkan akad nikah. Baik. Selanjutnya kita masih berbicara tentang tafsir Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun harramallahu alaihimul jannah." Ada 3 orang yang diharamkan untuk masuk surga. Lalu Nabi SAW menyebutkan, yang pertama, saya tuliskan di sini ya. Hadis siapa tadi? Ibnu Umar. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang diharamkan masuk surga. Siapa saja mereka? Yang pertama, mudminul khamri, pecandu khamr. Yang kedua, wal'aqu, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang yang durhaka kepada ortunya. Lalu yang ketiga kata Nabi SAW, waddayus alladhi yukirru fi ahlihil khubtha, dan lelaki dayus yang mengizinkan istrinya atau anak perempuannya untuk melakukan tindakan jorok, menjijikkan. Maksudnya tidak menjaga kehormatan. Saya tulis yang ketiga, di antara orang yang haram masuk surga adalah dayus. Siapa dayus? Lelaki yang hilang rasa cemburunya. Lelaki yang hilang rasa cemburu. Alladzi yukirru fi ahlil khubtha, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengizinkan, membiarkan istrinya atau anak perempuannya untuk melakukan tindakan khabith. Tindakan khabith yang dimaksud tindakan yang merusak kehormatan. Sehingga
dia punya istri atau punya anak perempuan yang pekerjaannya di klub-klub malam, ya, atau di panti pijat, lalu mijeti lawan jenis, bahkan kadang sampai melakukan hubungan badan. Sehingga dia punya suami, di saat yang sama dia juga punya lelaki simpenan yang bayari dia, menemani lelaki ini kemudian dibayar. Nah, lelaki yang seperti ini membiarkan istrinya melakukan praktek zina atau merusak kehormatan disebut dengan lelaki apa? Dayus. Disebut lelaki dayus, yang dia tidak bisa menjaga istrinya dan anggota keluarganya dalam menjaga kehormatannya, tidak punya rasa cemburu. Baik, selanjutnya Ibnu Katsir juga mengatakan waqala Abu Dawud At-Tayalisi, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi dari Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata dayuthun, dayuth tidak akan masuk surga, yaitu lelaki yang tidak punya rasa cemburu kepada keluarganya. Dari sinilah para ulama membuat kesimpulan berkaitan dengan masalah hukum menikahi lelaki pezina atau wanita yang pezina. Baik. Selanjutnya juga disebutkan dalam hadis yang lain, riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas bercerita, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki itu bertanya, Inna indi imra'atun hiya ahabbun nasi ilayya wa hiya la tamna'u yatalamisin. Ya Rasulullah, saya punya istri yang sangat saya cintai, tapi sayangnya dia tidak pernah menolak disentuh orang. Istri saya ini tidak menolak kalau disentuh lelaki yang lain. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, Talikha, kalau begitu ceraikan istrimu. Qala, jawab si lelaki ini, La sabroli anha, aku enggak sanggup untuk menceraikannya. Aku enggak sabar kalau melihat dia. Dan ini mungkin cinta hanya karena faktor fisik, faktor kecantikan, dan seterusnya. Sambil lelaki ini, dia sudah tahu karakter istrinya yang buruk, tidak nolak kalau disentuh sama orang lain, cuman dia enggak sanggup untuk menceraikannya. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, Istamti' biha, kalau begitu pertahankan sebagai istrimu. Nah, sehingga dalam hadis ini Rasulullah SAW mengizinkan kepada yang bersangkutan, para sahabat tadi, untuk mempertahankan si wanita tadi sebagai istrinya. Baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir kemudian menjelaskan hadis ini. Kata beliau, Al-murad anna sajiyataha la taruddu yaday lamisin. Yang dimaksud dalam hadis ini, laporan sahabat tadi adalah wanita ini punya karakter tidak menolak orang yang menyentuhnya. La annal murada anna hadza waqi'un biha. Bukan maksudnya ada kejadian seperti itu. Bukan maksudnya ada kejadian dia suka disentuh sama lelaki yang lain. Wa annaha taf'alul fahisha, dan bukan maksudnya si wanita ini melakukan zina. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'dhanu fi musahabati man hadhi sifatuha. Karena Rasulullah SAW tidak mengizinkan bagi seorang lelaki untuk menikahi wanita yang seperti ini karakternya. Fa inna zaujaha wal halatu hadhihi yakunu dayusan. Karena kalau
Fa in zawwajaha, kalau lelaki ini menikahinya sementara si wanita ini adalah wanita pezina yang tidak menolak lelaki siapapun yang menyentuhnya, berarti nanti lelaki ini adalah lelaki yang dayus. Sementara ada ancaman keras dari Nabi SAW tentang wanita lelaki yang dayus. Walakin lamma kanat sajiyataha hakadha laisa fiha mumana'atan wala mukhalafatan liman aradaha law khala biha ahadun amarahu Rasulullah SAW bi firaqiha. Namun mengingat wanita ini punya karakter, kalau didekati oleh lelaki yang lain dia enggak nolak, maka Nabi SAW perintahkan diceraikan saja. Namun ketika lelaki ini menyebutkan aku sangat mencintainya dan cintanya itu serius, maka Rasulullah SAW mengizinkan untuk tetap mempertahankan, berarti ada kemungkinan lelaki ini akan selalu menjaga istrinya. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillah, ini beberapa dalil yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Sekarang kita akan rapikan dari penjelasan tadi ya. Jadi begini ya. Belajar hadis maupun belajar tafsir itu seperti belajar bahan baku. Seperti belajar bahan baku. Ini ada bahan baku. Kalau kita belajar bahan baku, kita sebutkan penjelasan-penjelasan para ulama. Nah, kadang di fase itu belum sistematis. Sehingga mungkin teman-teman yang dengerin, iki kesimpulannya apa toh kok gak ngerti. Nah, karena belum sistematis. Tugasnya para asatidzah adalah membuat itu lebih rapi dan sistematis. Karena Anda lebih terbiasa membaca yang sudah jadi hasil dan kesulitan untuk membaca bahan baku. Begitu ya? Baik, sekarang kita akan lihat penjelasan yang lebih sistematis. Jadi kita mau bahas tentang apa tadi? Hukum pernikahan lelaki atau wanita, berarti saya sebut aja manusia gitu aja, pezina. Ada banyak kasus untuk hal ini. Saya awali dari kasus yang pertama. Untuk kasus yang pertama, sudah terjadi pernikahan. Lalu salah satu selingkuh. Bukan poligami ya, selingkuh. Selingkuh dengan poligami sama atau beda? Hah? Beda. Selingkuh itu berarti di luar nikah. Bisa istrinya yang selingkuh atau suaminya yang selingkuh. Ketika dalam sebuah pernikahan salah satunya selingkuh. Sekarang kita bahas dulu istri selingkuh. Kalau istri selingkuh, boleh enggak dipertahankan? Saya enggak sanggup kalau bercerai, melihat kondisi anak-anak atau karena pertimbangan yang lain. Saya malu dengan orang tua saya kalau saya sampai cerai dan seterusnya. Jadi pertanyaannya adalah, bolehkah dipertahankan? Ya. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, tidak boleh dipertahankan. Tidak boleh dipertahankan. Artinya apa? Wajib dicerai. Sehingga seorang lelaki yang dia mengetahui istrinya selingkuh, dengan semua bukti yang ada, pokoknya sampai pada titik kesimpulan suaminya ini yakin istrinya selingkuh, maka wajib dicerai. Baik. Kenapa wajib dicerai? Karena jika dia tetap mempertahankan,
maka dia masuk kategori lelaki dayus. Dia masuk kategori lelaki dayus. Karena jika tetap dipertahankan, maka dia lelaki dayus. Dan tadi sudah kita sampaikan ancaman besar bagi lelaki dayus. Apa tadi ancamannya? Tidak boleh masuk surga. Allah haramkan dia untuk masuk surga. Waliyadzubillah. Baik. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh dipertahankan. Boleh dipertahankan. Nah, pendapat yang kedua ini berdalil dengan hadis yang tadi kita baca. Hadis tentang seorang wanita yang dinikahi oleh seorang sahabat dan dia sangat mencintai istrinya. Namun istrinya punya karakter apa tadi? Tidak menolak disentuh orang lain. Maka berdasarkan hadis ini berarti boleh dong mempertahankan istri yang tidak menolak orang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan istamti' biha, ya silakan kamu pertahankan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Maka menurut pendapat yang kedua, hadis ini menunjukkan boleh mempertahankan istri walaupun selingkuh. Namun wallahu taala alam, jadi di sini dalilnya adalah hadis Nasa'i. Namun wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Dan hadis riwayat Nasa'i yang tadi kita baca dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, wanita yang menjadi istri sahabat tadi, dia tidak berselingkuh, tidak berzina. Namun dia punya karakter tidak nolak didekati orang. Nah, maka ketika suaminya sudah menyatakan dengan tegas, saya sangat mencintainya, saya nggak sabar kalau sampai menceraikannya, berarti menunjukkan kalau suaminya akan berusaha untuk melindunginya. Sehingga Nabi SAW diizinkan untuk apa? Atau wanita lelaki ini diizinkan untuk mempertahankannya. Baik, insya Allah paham di sini. Alhamdulillah. Ini kasus yang pertama tentang istri selingkuh. Berikutnya kita beralih ke kasus yang kedua. Suami selingkuh. Antara suami selingkuh dengan suami poligami, lebih menyakitkan yang mana? Hah? Poligami. Masya Allah. Lebih menyakitkan poligami daripada selingkuh. Sampai ada yang pernah cerita ya, istrinya hamil melahirkan kan, tapi suaminya bingung. Lalu sama istrinya, jajan aja Pak, disuruh jajan. Kan nggak mungkin ke Warmindo tuh. Jadi lebih menyakitkan yang mana? Antara suami selingkuh dengan suami poligami? Hah? Coba jawab dengan jujur. Menurut Anda lebih menyakitkan yang mana? Baik selingkuh maupun poligami, dua-duanya menyakitkan. Lebih menyakitkan yang mana kok bukan dua-duanya? Masya Allah. Lebih menyakitkan yang poligami. Berarti wanita lebih ridho suaminya melakukan yang haram daripada yang halal. Lebih senang dibohongi daripada dimintai maaf ya. Masya Allah. Baik. Tayyib. Ketika suami selingkuh, maka status dia sebagai apa? Lelaki fasik.
status suami itu akan menjadi lelaki fasik. Jika istrinya adalah seorang afifah, wanita yang bisa menjaga kehormatan, maka ketika suaminya adalah orang fasik, si istri punya hak untuk gugat cerai. Maka dalam hal ini istri muslimah, seorang muslimah maksudnya adalah muslim yang baik, punya hak untuk gugat cerai. Dengan tuduhan apa? Suaminya selingkuh. Karena ketika dia selingkuh berarti status suaminya adalah lelaki yang fasik. Baik. Dan gugat cerai di sini bukan masuk kategori nusyuz, karena status dia punya hak untuk melakukan gugat cerai. Baik, sampai di sini insyaallah dipahami ya. Nah, sekarang yang kedua. Tadi kita bahas yang pertama adalah sudah terjadi pernikahan. Sekarang kita bahas yang kedua. Kasusnya adalah pasangan yang belum menikah. Pasangan yang belum menikah. Pasangan yang belum menikah, apakah pasangan zina yang belum menikah kemudian pingin nikah itu diperbolehkan? Jadi misalnya Joko, satunya kok Joko, jangan sebut Joko, ini nama orangnya. Ada bujang dengan gadis berzina. Bujang dia zina dengan gadis. Bolehkah nikah? Baik. Di sini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, keduanya sudah taubat, sehingga bujang sama gadis berzina. Nah, kasus kayak gini kan banyak sekali ya. Dan setelah ngaji kemungkinan masih banyak beberapa teman yang mereka terus mengakui, dulu saya pernah seperti ini. Walhamdulillah, dengan adanya kajian mereka berusaha untuk memperbaiki diri. Bahkan banyak di antara pasangan suami istri yang sudah ngaji dulu terjadi karena perzinaan. Taib. Kalau keduanya sudah bertaubat sebelum akad, sehingga baik si lelaki maupun perempuan dua-duanya sudah bertaubat sebelum akad, ini hukumnya boleh nikah dan statusnya sah dengan ijma' ulama, dengan sepakat 4 madhab, Baik. Kasus yang kedua, salah satu belum nikah, tapi salah satu belum taubat, salah satu belum taubat dan belum dihukum. Salah satu belum taubat dan belum dihukum, baik si lelaki maupun si perempuan. Ini seperti keadaan di tempat kita. Sehingga si lelaki dia belum taubat, karakter dia pengen zina itu masih ada. Misalnya lelaki dan perempuan berzina, terus si perempuan sedih, akhirnya dia menyesal dengan perbuatan itu. Padahal mereka sudah lamaran. Si wanita ini sedih karena dia berzina sebelum akad nikah. Pernikahannya tinggal 1 bulan lagi akad nikahnya, tapi mereka zina. Si wanitanya tobat, si lelakinya belum. Indikasinya apa? Masih sering ngejak, tapi si wanita terus menolak. Sampai akhirnya di hari H akad,
boleh enggak diakadkan. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Tergambar ya kasusnya ya. Dan itu real di sekitar kita. Bolehkah diakadkan? Bolehkah diakadkan? Dalam hal ini ada khilaf di antara ulama. Pendapat yang pertama, boleh atau sah akad. Sah akad tapi makruh. Akadnya sah tapi makruh. Dan ini pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Coba saya bacakan keterangan tentang itu. Dalam At-Taj wal Iqlil, ini referensi mazhab Malikiyah, ada kutipan perkataan dari Imam Malik. Qala Malikun, kata Imam Malik, la uhibbu lirrajul ayatazawwaj al-mar'ata al-mu'linah bisu wala arahu haraman. Aku tidak menyukai kalau ada seorang lelaki yang baik menikahi wanita yang terkenal tidak menjaga kehormatan. Wala arahu haraman, meskipun aku tidak berpendapat itu haram. Sehingga menurut pendapat Imam Malik, statusnya tidak sampai haram, namun beliau tidak suka. Berarti apa? Makruh. Artinya akadnya sah. Artinya akadnya sah. Dari sinilah ketika seorang lelaki dan wanita yang berzina, ya, bujang dan gadis berzina, kemudian salah satunya belum taubat, satunya sudah taubat, boleh enggak dinikahkan? Maka dalam hal ini menurut pendapat yang pertama nikahnya sah, tapi makruh. Pendapat yang kedua, nikahnya batal sampai pasangannya taubat, ya, sampai pasangannya taubat. Sehingga jika yang taubat baru salah satu, maka satunya dipaksa untuk taubat. Maka yang tahu harus memberitahu. Misalnya si wanitanya sudah taubat, si lelakinya belum. Terbukti tadi ya, masih sering ngejak, cuman ditolaki terus. Maka si wanita ini harus memberitahu. Mohon maaf, pacar saya ini masih sering ngejak. Sehingga nanti sebelum dia diakadkan dipaksa untuk taubat. Ya. Karena itu petugas KUA sebelum melakukan akad nikah nyuruh mereka berdua ngapain? Istighfar. Baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru setelah itu khutbatul hajah, terus akad nikah. Sehingga wallahu alam, mungkin salah satu di antara latar belakang kenapa disuruh istighfar, karena biar sebelum akad nikah taubat dulu. Dulu disuruh istighfar. Hah? Oh enggak, Masya Allah, alhamdulillah. Berarti petugasnya enggak seudon ya. Maka Anda ketika akad nikah kok suruh istighfar, kamu tobat dulu. Bapak saya tobat, kenapa kok dipaksa tobat? Jangan-jangan kamu melakukan tidak, wah ini suudon duluan, saya nggak ngapa-ngapain kok. Baik. Sehingga harus ada tobat dulu. Dan ini pendapat Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad rahimahullah termasuk yang cukup ketat dalam hal ini. Sehingga kedua belah pihak harus dalam posisi sudah taubat. Maka al-afaf, menjaga kehormatan, itu syarat sah nikah. Baik. Yang ketiga, salah satunya
belum taubat tapi sudah dihukum. Salah satunya belum taubat tapi sudah dihukum. Misalnya seperti di Aceh ya, sudah dicambuk. Dan salah satunya belum taubat tapi sudah dihukum. Maka dalam posisi ini karena sudah dihukum, apakah boleh dinikahkan? Pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh dinikahkan. Dan ada juga yang mengatakan tidak boleh dinikahkan. Jadi masih di ranah khilaf dalam hal ini. Wallahu alam. Baik. Namun apapun itu, untuk memastikan keabsahan pernikahan ya, maka kalau ada kasus dua pasangan berzina, jika itu berkaitan dengan keluarga Anda, kemudian mereka mau dinikahkan, sebelum dinikahkan tolong pastikan dua-duanya taubat dulu. Sampai ketika keduanya sudah fix taubat, silahkan dinikahkan, agar tidak ada keraguan lagi berkaitan dengan masalah keabsahan akad nikah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Coba kami izin bacakan Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah hukum anak hasil zina kalau saya adalah pamannya, apakah dia mahram saya? Anak tersebut perempuan. Dan bagaimana hukum waris untuk anak hasil zina? Dia paman dari pihak ibu atau pihak bapak? Di sini nggak dijelaskan. Ya, kalau paman dari pihak ibu tidak ada masalah ya. Karena anak hasil zina, jika kita mengambil pendapat dia dinasabkan ke ibunya, maka dia punya keluarga dan mahram dari pihak ibunya, paman dari ibu, kakek, simbah dari ibu dan seterusnya. Tapi kalau kita mengambil pendapat dia boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya, maka nanti statusnya sama sebagaimana anak kandung. Sehingga dia juga punya paman dari bapak, keluarga dari bapak dan seterusnya. Coba saya detailkan lagi di sini ya. Jadi misalnya ada kasus seperti ini, A dan B berzina, ya, menghasilkan anak Z. Ini seorang perempuan. Baik. Dalam hal ini status A tidak diakui karena anak itu terlahir di luar akad nikah. Maka posisi A setelah B ini hamil atau bahkan sudah melahirkan lalu dinikahkan dengan A, maka status A ini sebagai apa? Ayah tiri dari Z. Ayah tiri Z. Paham kasusnya? A, B berzina ya, lalu hamil, terus sampai nikah, sampai lahir. Setelah lahir dinikahkan. Itu kan berarti si A menikahi B dalam posisi B sudah punya anak gawan. Berarti A sebagai apa ini? Seperti anak tiri Z, padahal dia bapak biologisnya. Berarti A seperti ayah tirinya Z. Sudah? Dan ayah tiri mahram.
Tapi kanan kirinya ayah tiri bukan mahram. Sehingga saudaranya ayah tiri bukan mahram. Dah? Namun kalau berhubungan dengan B, Z dengan B apanya? Ya anak kandung. Tidak ada anak zina untuk perempuan. Sehingga ke ibunya anak kandung, nasab. Maka kakeknya dari ibu, paman-pamannya dari ibu, semuanya adalah mahram. Karena dia dinasabkan ke ibunya. Wallahu alam. Tapi kalau Z ini dinasabkan ke A dengan metode istilhaq. Metode istilhaq, pendekatan istilhaq adalah seorang anak hasil zina dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya. Dan itu atas persetujuan lelaki tersebut. Jadi metodenya metode istilhaq. Maka nanti dia juga punya keluarga dari pihak lelaki. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bismillah. Tadi disebutkan Ustaz, karakter tidak menolak lelaki lain. Itu contohnya seperti apa Ustaz? Apakah seorang istri yang bekerja di luar rumah lalu sering bertemu dengan laki-laki yang bukan mahram itu juga disebut tidak bisa menolak lelaki lain? Ya, kita paham yang dimaksud tidak menolak lelaki yang lain adalah ketika dia membuka diri saat didekati oleh lelaki yang lain, dipejeti, dimbarnoai, kemudian disentuh-sentuh, biarkan saja. Itu maksud lelaki yang tidak menolak, wanita yang tidak menolak lelaki yang lain. Kadang diajak boncengan ya melu, sehingga dia punya suami, tapi diajak lelaki yang lain, ayo diajak boncengan berdua, makan berdua, dipejeti sama orang datang. Biasa saja, tidak ada perasaan berdosa, tidak ada perasaan bersalah. Wanita seperti ini tidak bisa menjaga kehormatan. Namun yang dimaksud tidak menolak lelaki yang lain dalam arti tidak nolak diajak salaman, bukan ya, bukan seperti itu. Ada banyak sekali wanita yang baik dalam arti menjaga kehormatan, tapi urusan salaman dengan non mahram plak-plek. Ada? Banyak. Berarti dia wanita yang tidak menolak lelaki yang lain. Oh, bukan. Dia menjaga kehormatan. Cuman budaya di tempat kita, pendidikan tentang salaman dengan non mahram itu masih rendah. Sehingga diajak salaman dengan non mahram kok nggak mau, rasanya malu. Makanya dia tetap salaman. Ya. Coba nggak kebayang misalnya istrinya pejabat. Istrinya pejabat kan salaman dengan laki dan perempuan tanpa ada batas mahram maupun bukan mahram. Apakah kita akan mengatakan, "Oh, istrinya Pak pejabat itu, Pak Gubernur atau Pak Bupati, atau dia wanita yang tidak menolak lelaki yang lain?" Tidak demikian. Mereka wanita yang menjaga kehormatan, hanya saja mereka punya budaya tidak bisa membedakan salaman antara mahram dengan non mahram. Makanya pendidikan seperti ini perlu kita galakkan ya, agar orang punya kesadaran bahwa non mahram itu tidak boleh dan itu berbahaya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Bolehkah seorang istri aktif mengecek HP suami? Karena suami sudah beberapa kali ketahuan chattingan dengan lawan jenis atau 2 kali selingkuh. Kemudian ketika istri minta suami untuk tidak mengulanginya, kadang suami bilang, "Ya sabar kok, anggaplah ini ujian rumah tangga dan ujian kamu. Kan kamu sudah diberikan nikmat yang banyak, jadi anggaplah ini yang ujian kamu. Toh aku tetap kembali kepada kamu." Mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah. Baik. Satu kata kunci ya. Setiap maksiat pasti punya alasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan itu membisikkan, memberikan wahyu, maksudnya membisikkan kepada wali-walinya. Wali-walinya itu siapa? Temannya setan. Liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Maksudnya adalah bahwa setan itu akan membisikkan berbagai macam alasan kepada pelaku maksiat. Tujuannya apa? Biar pelaku maksiat ini tidak begitu merasa berdosa. Bisa jadi dia merasa berdosa, tapi diringankan perasaannya itu. Orang kalau berbuat maksiat dan dia sangat takut dosa, maka dia berusaha untuk menghindarinya. Tapi kalau dia berbuat maksiat namun perasaan takut dosanya rendah, nekat untuk melakukannya. Nah, setan melakukan yang seperti ini. Oleh karena itu contohnya tadi ya. Jadi si laki ini dibisiki sama setan, ya, anggaplah ini sebagai ujian rumah tangga ya. Selingkuh itu kan selingan keluarga utuh. Jadi aslinya itu sebenarnya adalah bisikan dari setan. Maka sampaikan, hal yang haram tidak boleh dipertahankan, hal yang haram harus ditinggalkan. Sehingga ibu sampaikan secara terus terang, saya mencintai abang dan saya berharap kita sama-sama bisa masuk surga. Sehingga tolong dihati-hati, jangan sampai melakukan praktek yang haram seperti ini. Kalau bapak mau poligami, insya Allah saya izinkan. Tapi nanti kalau sudah mati kalau aku sudah mati. Baik. Sehingga Anda sampaikan ya secara terus terang bahwa maksud Anda di sini bukan semata karena masalah sabar dan bukan sabar, tapi tidak ingin suaminya melakukan praktek yang haram. Dan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana suami punya tanggung jawab untuk menegakkan di keluarganya, istri juga bisa menegakkan amar ma'ruf di keluarganya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Afan Ustaz izin bertanya, apakah yang harus saya lakukan? Saya minta cerai kepada suami dan sudah jatuh talak 1 bulan ataupun bulan Maret 2025. Karena saya yang minta, dia tidak mau ceraikan. Kalau mau cerai silahkan urus sendiri. Kemudian saya sendiri yang mengurus perceraiannya. Sudah tidak komunikasi sejak bulan September Ustaz di 2024, ataupun komunikasi penting atau perlu, dan soal anak-anak. Saya mempunyai 4 orang anak dan masih satu RT dan masih tinggal satu rumah. Alasan saya minta cerai adalah suami malu mempunyai istri seperti saya. Ya, atau pernah diucapkan seperti itu Ustaz. Dan tidak ada komunikasi. Suami lebih mementingkan keluarganya. Suami pelit dan sangat perhitungan. Mohon doa dan bimbingannya Ustaz. Malu punya istri seperti beliau. Iya Ustaz. Titik. Alasannya apa? Kok malu? Gak ada ya? Baik. Sebenarnya begini ya, pada asalnya gugat cerai itu terlarang, hukumnya haram ya. Sampai Nabi SAW memberikan ancaman, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita yang suka gugat cerai itulah wanita munafik. Dan ada model wanita yang karakternya kayak gitu. Nikah, gugat cerai, nikah lagi, gugat cerai lagi, nikah lagi, gugat cerai lagi. Akhirnya dia jadi wanita yang bolak-balik hobi nikah. Sebagaimana ada lelaki yang hobi nikah, ada wanita yang hobi nikah. Sehingga nikahnya rata-rata nggak lama. Sekian bulan gugat cerai, pisah. Nanti nikah lagi, sekian bulan gugat cerai, pisah lagi. Terus seperti itu. Karena itulah Nabi SAW memberikan ancaman bahwa gugat cerai
tanpa alasan hukumnya dilarang. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mura'atin, siapapun wanita yang talabat min zawjiha talaqaha, yang dia minta untuk diceraikan oleh suaminya, min ghairi ma bihi ba'sun, tanpa ada alasan yang dibenarkan, fal jannatu haramun 'alaiha, maka surga haram baginya. Ada ancaman tidak masuk surga bagi wanita yang suka gugat cerai tanpa alasan. Nah, sebatas suami pernah mengatakan, aku malu punya istri seperti kamu, apakah itu bisa jadi alasan? Apakah itu bisa jadi alasan? Ada banyak faktor. Bisa jadi malu ketika itu karena istrinya melakukan perbuatan yang memalukan. Kalau sampai demikian, berarti ucapan suami tadi bukan ucapan yang keliru. Ya meskipun mungkin bikin sakit hati, namun maksudnya biar tidak mengulang, istrinya biar tidak mengulang perbuatan yang sama. Sama seperti orang tua misalnya, ibunya ngomong sama anaknya, ibu itu malu sama kamu, ibu malu sama tetangga punya anak seperti kamu. Anaknya sakit hati enggak? Ibu itu malu sama tetangga gara-gara punya anak seperti kamu. Bapak malu sama masyarakat gara-gara anak bapak seperti kamu. Anak tujuannya dikatakan seperti itu biar dia berhenti dari perbuatan yang memalukan keluarganya dan tidak sampai berkepanjangan. Tapi kalau istri misalnya dikatakan seperti itu sampai minta gugat cerai, ya mungkin perlu dipertimbangkan apa latar belakang suami menyatakan saya malu punya istri seperti kamu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pelit tadi. Kalau pelitnya itu sampai pada titik sang istri tidak diberi nafkah yang cukup, nafkahnya kurang, seperti yang dialami oleh Hindun, sehingga suami tetap memberikan nafkah tapi kurang. Dalam hal ini wallahu alam memang bukan solusi utama gugat cerai. Maka Nabi SAW tidak memberikan solusi Hindun gugat cerai kepada Abu Sufyan karena masih diberi nafkah, cuman kurang. Tapi solusinya adalah istri boleh ngambil uang suami dengan syarat jangan sampai tahu. Oh iya serius tuh. Karena kalau tahu kan jadi masalah ya. Maka Anda boleh ambil tapi jangan sampai tahu. Sehingga solusinya bukan langsung gugat cerai. Maka ada beberapa yang perlu dipertimbangkan terkait apakah wanita ini boleh gugat cerai atau tidak. Mulai dari pernyataan malu punya istri tadi, sama yang kedua berkaitan dengan nafkahnya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Berikutnya Ustaz, sepasang suami istri saat pacaran sering melakukan zina, akhirnya menikah Ustaz. Kemudian dalam pernikahan dikaruniai seorang anak. Apakah anaknya kelak akan berzina juga Ustaz? Kemudian tambahan, apakah zina itu dosa warisan Ustaz? Tayyib, ada ungkapan az-zina dainun. Zina itu utang. Tapi ini bukan dalil ya, ini bukan hadis. Jadi yang dimaksud zina itu utang. Perbuatan zina itu ada kalanya mendolimi orang lain, ada kalanya tidak sampai pada tingkatan kedoliman. Mendolimi orang lain itu ketika salah satu tidak terima. Misalnya ya, deketin istri orang, itu berarti mendolimi siapa? Suaminya. Atau deketin ibunya orang lain, nah, itu bisa jadi anaknya nggak terima, dan seterusnya. Nah, pada posisi seperti ini bisa jadi dia akan dibalas oleh Allah. Mungkin salah satu di antara anggota keluarganya nanti akan didekati oleh lelaki yang lain yang membuat dia sakit hati. Itulah makna bahasanya az-zina dain. Zina itu utang. Meskipun demikian, bukan berarti bahwasanya ketika orang tua berzina maka nanti anaknya akan berzina. Ya keliru.
Karena anak tidak nanggung dosa orang tuanya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Bahwa seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Mungkin saja orang tuanya dulu pernah berzina, tapi anaknya pendidikannya bagus. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Makanya orang tua yang misalnya dulu pernah berzina, kemudian dia nikah lalu punya anak, ya, Anda jangan kemudian putus asa. Waduh, anak saya pasti gimana ini nasibnya nanti. Sementara dulu saya rajin berzina. Mungkin dia juga akan menjadi seorang anak yang pezina. Jangan putus asa seperti itu terus dibiarkan saja anaknya. Tidak. Perjuangkan agar anak kita lebih suci daripada orang tuanya. Makanya walhamdulillah, anak-anak kecil yang terlahir dari keluarga yang sudah kenal agama dengan baik, bisa jadi mereka lebih suci daripada bapak ibunya. Bapak ibunya dulu sebelum kenal agama ada yang dolanan klenik, mainan sihir, jimat, kemudian punya keyakinan khurafat, ditambah lagi pergaulan yang enggak karuan dan seterusnya. Nah, kita ingin semoga anakku lebih bersih daripada aku. Begitu ya, Pak? Apalagi budaya kita di masa dulu ya, SMA itu kan rata-rata pacaran. Kuliah juga banyak yang pacaran. Dulu sebelum dia kenal ajaran agama ini dengan baik. Oleh karena itu kita inginkan agar anak keturunan kita lebih bersih daripada diri kita. Wallahu a'lam. Tes selanjutnya Ustaz, apabila ada seorang wanita yang sudah hamil duluan kemudian akan menikah dengan seorang lelaki yang menghamili, apakah itu diperbolehkan Ustaz dan bagaimana hukumnya? Apakah perlu menikah atau ijab qabul ulang setelah si bayi lahir? Kemudian apabila mereka tidak melakukan ijab qabul ulang sampai memiliki anak lagi, bagaimana status nasab anak yang kedua, Ustaz? Nah, Masya Allah, kasus seperti ini cukup banyak di tempat kita. Dan memang berbahaya kalau diberi jawaban di tempat umum, apalagi online ditonton banyak orang. Yang pertama, saya memberikan disclaimer dulu bahwa jawaban ini berlaku bagi mereka yang punya kasus kemudian diberi solusi, bukan ajakan orang untuk berkasus. Beda ya? Baik. Kalau ada pasangan laki dan perempuan berzina lalu sampai hamil, bolehkah dinikahkan? Pendapat jumhur boleh, asal dengan lelaki yang menghamilinya. Dan sekali lagi, ini jawaban untuk yang sudah punya kasus. Jangan sampai salah pahami. Wah, enak kalau kayak gitu, zina saja nanti pasti akan dinikahkan. Wah, ini salah paham ya. Ini bukan ajakan orang untuk berkasus, tapi apa? Penjelasan hukum bagi yang sudah mengalami kasus. Nah, selanjutnya kalau nikahnya itu sah, berarti gimana? Ya, keturunannya selanjutnya sah. Apakah anak yang sudah ada dalam kandungan ini bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya? Ada dua pendapat lagi. Jumhur mengatakan tidak, dan sebagian ulama membolehkan dinasabkan ke bapak biologisnya. Sehingga bedakan mengenai hukum pernikahannya dengan status anak yang terlahir dari hasil hubungan di luar nikah. Bisa dipahami ya? Baik. Dan memberi jawaban seperti ini kan bisa saja disalahpahami oleh sebagian orang, sehingga ada ternyata peluang enak yang bisa dilakukan oleh orang. Sudah terlanjur jatuh cinta, tapi orang tuanya sering menunda, zina. Toh nanti juga akan dinikahkan kalau kamu hamil. Wah, jangan kayak gitu. Ini bisa berbahaya. Ini jawaban untuk mereka yang sudah punya kasus, bukan ajakan untuk berkasus. Wallahu a'lam. Sehingga tadi nikahnya sah, maka anak-anak yang kedua dan seterusnya statusnya anak nasab yang sah.
Baik, cukup insyaallah. Mungkin satu lagi Ustaz ya. Terakhir mungkin. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Apabila seorang wanita menikah dengan seorang lelaki pezina, namun seorang wanita tersebut tidak mengetahui kalau lelaki tersebut pezina, Ustaz, apa yang harus dilakukan dan saat ini sudah bertobat? Baik, karena dulu belum tahu maka statusnya nikahnya sah dan dia tidak bertanggung jawab untuk mengulang pernikahan itu. Kemudian yang kedua, jika lelaki ini sudah bertobat, alhamdulillah, dia tidak perlu gugat cerai. Tapi kalau andaikan lelaki ini tetap bertahan, ya, dia suka mainan di mana misalnya di klub malam, terus nikah dengan lelaki ini, setelah nikah pun tetap seperti itu, hobi itu belum hilang. Suka bermain di tempat-tempat zina, di tempat karaoke, hobi itu belum hilang. Dan istri tahu bahwasanya suaminya belum berhenti dari praktek suka selingkuh dengan wanita-wanita penghibur. Maka dalam hal ini sang wanita harus gugat cerai, karena dia tidak boleh bertahan dengan seorang lelaki fasik yang tidak bisa menjaga kehormatan. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bicarakan di sini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Ta'ala menjaga keluarga kita, keluarga anak keturunan kita, agar mereka bisa lebih bersih kehormatannya, termasuk juga mengenai sumber pendapatannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.